Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kita bertemu lagi ya Kak Esther. Di minggu yang cerah dan ceria. Ceria pastinya. Dengan bersukaria pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita bersama dengan Kak Esther dan Kak Ria. Dan juga ada Bu Eni di musik. Nanti kita akan bersama-sama menyanyi memuji nama Tuhan ya Kak ya. Nah sekarang untuk lagu yang pertama, ayo semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, Kak Esther, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang cerah, terima kasih untuk istirahat yang nyenyak malam tadi. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau beribadah sekolah minggu. Tuhan yang urapi kami, pimpin kami satu persatu Tuhan, agar kami boleh Tuhan layakkan untuk memuji nama Tuhan, juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang jagai, sertai dan berikan kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Kak Esther, sekarang kita minggu ini mau ceritanya tentang apa sih Kak Esther? Tentang mengasihi Tuhan, maka kita pun akan mengasihi sesama ya. Mengasihi kakak adik enggak? Benar sekali, mengasihi papa mama juga. Betul sekali, bukan cuma itu, kita juga harus mengasihi teman-teman kita, tetangga, bukan cuma orang dalam satu rumah ya. Gitu ya Kak Esther ya, begitu juga adik-adik. Nah, mengasihi itu bukan cuma orang yang di dalam rumah kita aja, tapi juga orang-orang di sekitar kita, bahkan yang enggak kita kenal pun harus kita kasihi. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan saat ini yaitu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyikan ini dengan penuh sukacita ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Satu kali lagi kita nyanyikan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak terlebih dahulu kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang kebaikan-kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengar dengan baik, dan terlebih lagi Tuhan, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Anak-anak, hari ini ceritanya dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. Berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Anak-anak, Bu Mariati punya cerita. Ceritanya tentang seorang akrobatik. Seorang yang pintar melakukan sebuah atraksi akrobat. Dan dia sangat terkenal sekali. Nah, pada sebuah pertunjukannya, dia sangat luar biasa. Penonton yang melihatnya sangat kagum dibuat oleh atraksinya. Pokoknya jempolan luar biasa. Nah, di akhir atraksinya, seorang akrobat ini melakukan sebuah pertunjukan di mana dia akan menyeberang dari tiang yang satu nyebrang ke tiang satunya. Nah, kemudian dia melakukan atraksi, dia bawa gerobak, gerobaknya itu ada rodanya, tetapi rodanya cuma satu.
Nah, dia dorong rodanya dari tiang satu, kemudian nyebrang, selamat sampai di tiang berikutnya. Wah, penonton senang sekali. Penonton bersorak-sorak, tepuk tangan. Ada yang bilang, wah, jempol luar biasa. Nah, kemudian pada waktu dia berbalik, dia masih bawa gerobak nih. Kemudian dia bilang, apakah Bapak Ibu senang dengan pertunjukan saya? Kemudian orang-orang penonton-penonton yang ada di bawah bilang, senang, hebat. Lalu sang akrobatik ini berteriak, apakah Bapak Ibu percaya saya akan selamat sampai di tiang seberang dengan membawa gerobak ini? Nah, kemudian penontonnya rame, teriak-teriak bilang percaya, luar biasa. Lalu sang akrobatik bertanya lagi, siapa di antara Bapak Ibu yang bersedia ikut duduk di dalam gerobak ini lalu nyebrang sama-sama dengan saya? Wah, saat itu juga gak ada suaranya penonton lagi. Diam semua. Gak ada lagi yang bilang percaya atau jawab saya mau. Gak ada. Suasananya menjadi diam, tenang. Gak ada yang ramai lagi. Anak-anak, penonton tadi menunjukkan keyakinannya ya, kepercayaannya. Pada waktu sang akrobat menunjukkan atraksi menyeberang dari tiang yang satu ke tiang yang lain. Mereka percaya, meyakini bahwa sang akrobat berhasil menyeberang sampai di tiang satunya dengan selamat. Tetapi ketika sang akrobatik mengajak penonton terlibat di dalam adegan atraksi itu, penonton-penonton itu seakan-akan menunjukkan ketidakpercayaannya. Ternyata percaya tidak mudah ya. Ketika seseorang berkata percaya, harus dibarengi dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar teriak-teriak, saya percaya. Tetapi kalau tidak diikuti dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita percaya, hal itu menunjukkan bahwa kita nggak percaya. Nah, anak-anak, begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan Yesus menjadi perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Allah. Nah, wujud nyata percaya kepada Allah, kalau Tuhan Yesus memerintahkan kasihlah sesamamu, nah, kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita itu bagaimana? Wah, banyak contohnya mengasihi sesama. Contohnya, kalau ada teman kita sedang sedih, kita
menghiburnya. Kalau ada teman kita sedang sakit, kalau masa pandemi ini, yang bisa kita lakukan, kita telepon, video call, kemudian ajak bercanda-bercanda, ajak tertawa, ajak guyon, supaya hatinya girang. Lalu kita ajak berdoa, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitnya teman kita. Mengasihi sesama. Kalau ada teman kita yang gak bisa mengerjakan PR, kalau kita bisa bantu, kita juga harus membantu. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita di rumah. Contohnya, kalau kita bilang, aku mengasihi mama, aku sayang mama, tapi nyubit, wah itu namanya gak sayang mama. Kalau kita bilang, aku sayang mama, wujud nyata sayang mama itu apa? Bantu mama cuci piring kalau sudah bisa cuci piring. Bantu mama nyapu, beres-beres rumah. Untuk anak-anak yang kecil, yang belum bisa cuci piring, bantu mama apa ya? Nggak rewel. Itu juga termasuk mengasihi mama. Begitu juga dengan mengasihi kakak, mengasihi papa, mengasihi orang-orang di sekitar. Mengasihi sesama. Jadi ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, harus diikuti oleh perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kok cerita tentang percaya dan melakukan mengasihi sesama, Bu Mariati jadi ingat seseorang Romo, wah yang luar biasa perbuatannya. Perbuatan Romo namanya Romo Mangunwijaya. Anak-anak sudah pernah dengar nama Romo Mangunwijaya? Wah, luar biasa apa yang dilakukan oleh Romo Mangunwijaya. Siapa yang pernah ke Jogja? Main ke Jogja. Bu Mariati kuliah di Jogja. Jadi tahu ada di sana namanya Kali Codi. Ada sebuah sungai. Nah, namanya Kali Codi. Nah, di situ Romo Mangunwijaya mewujud nyatakan kasihnya kepada sesama. Dulu Kali Codi itu kotor sekali. Banyak sampah-sampah. Banyak sekali sampah. Sampai akhirnya di situ dikatakan bahwa di situ kawasan kumuh. Karena apa? Karena memang kotor, banyak sampah. Nah, Romo Mangun terjun ke situ, datang ke situ. Romo Mangun menyadarkan orang-orang yang tinggal di situ untuk mau bersedia disiplin pribadi tidak membuang sampah di Kali Codi, tetapi membuang sampah di tempat sampah. Awalnya memang sulit untuk mengubah seseorang yang biasanya buang sampah sembarangan harus disiplin diri membuang sampah pada tempat sampah. Tetapi Romo Mangun memberikan teladan. Bukan hanya bicara jangan buang sampah sembarangan. Tidak begitu. Tetapi Romo Mangun juga berbuat kalau ada sampah dibersihkan kemudian dibuang di tempat sampah.
Sehingga orang-orang yang ada di Kali Code itu, di bantaran kali, pada akhirnya mengikuti tindakan Romo Mangun. Tidak lagi membuang sampah sembarangan, tidak lagi membuang sampah di Kali Code. Dan hasilnya yang mereka rasakan, Kali Code menjadi kali yang bersih, sungai yang bersih, yang tidak lagi banyak sampah. Nah, itu teladan Romo yang bisa dicontoh. Lalu yang kedua, Romo Mangunwijaya juga menolong orang-orang di Kali Code itu yang rumahnya terbuat dari kardus atau dari triplek. Romo Mangun berusaha menolong mereka membangun rumahnya dan pada akhirnya menjadi bangunan rumah yang layak pakai, layak huni. Jadi tidak lagi tinggal di rumah-rumah kardus, sehingga hidup mereka menjadi lebih nyaman tinggal di rumah yang bisa dihuni dengan nyaman. Sehingga orang-orang di sekitar Kali Code merasakan kehadiran Romo Mangun itu luar biasa. Mereka merasakan kasihnya Romo itu begitu besar kepada mereka. Dan juga Romo Mangun juga membuat kelompok-kelompok belajar. Romo Mangun tidak ingin orang-orang di Kali Code itu tidak bisa baca tulis. Romo Mangun sendiri mengajari mereka huruf, bahkan sampai mereka bisa membaca, menghitung dengan baik dan benar. Sehingga orang-orang di Kali Code bisa mendapatkan pendidikan dari Romo Mangunwijaya. Bahkan Romo Mangun sampai bisa mendirikan sebuah sekolah. Nah, anak-anak, itulah sepak terjang Romo Mangun, di mana dia percaya kepada Allah dan di dalam kepercayaannya itu diwujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan mengasihi manusia. Jadi Romo Mangun mengubah Kali Code yang begitu kumuh menjadi lingkungan yang bersih. Kemudian membuat orang-orang di bantaran Kali Code itu menjadi orang-orang yang mempunyai pendidikan. Kemudian Romo Mangun juga mendirikan sebuah sekolah di mana sekolah adalah wujud nyata kasih Romo Mangun terhadap anak-anak di Yogyakarta. Nah, anak-anak, itulah contoh kalau orang mengatakan aku percaya diikuti oleh perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia percaya. Perbuatan-perbuatan Romo Mangun, tindakan-tindakan Romo Mangun pasti didasari oleh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi rasa percayanya Romo Mangun diikuti oleh perbuatan nyata. Tidak seperti para penonton yang melihat atraksi akrobat tadi. Hanya teriak-teriak percaya, percaya. Tetapi ketika diajak terlibat untuk melakukan atraksi, mereka langsung diam. Itu namanya tidak percaya. Nah, anak-anak, hari ini Romo Mangun mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus,
harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa kita lakukan dengan mengasihi sesama kita. Seperti yang tadi Bu Mariati sudah contohkan, mengasihi sesama itu apa saja. Nah, tetapi harus diingat, kalau memang mengasihi, ya betul-betul mengasihi. Jangan bilang, aku sayang sama mama, tapi nyubit. Itu namanya tidak mengasihi. Nah, anak-anak, dari tindakan Romo Mangun, orang-orang di sekitarnya merasakan ada kasih Tuhan di situ melalui kehidupan Romo Mangun. Begitu juga dengan kita. Diharapkan dari hidup kita, orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan Yesus dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Mau ya melakukan perbuatan-perbuatan baik tentang kebaikan Tuhan Yesus. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya berkata percaya, tetapi mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan ada Tuhan Yesus di dalam perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Adik-adik, Kak Esther mau kasih tahu nih, kalau kita mengasihi mama, papa, kakak, adik, bahkan orang yang tidak kita kenal, percaya deh, Tuhan akan memberkati kita. Kita jadi anak-anak yang diberkati. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Ini lagunya untuk mengiringi persembahan kita ya Kak Esther. Iya Kak Ria. Jadi adik-adik nanti bisa kumpulkan persembahannya di kotak atau celengan yang sudah disiapkan untuk nanti dikumpulkan di gereja. Atau kalau memang mau ditransfer juga bisa dikirim ke nomor di bawah ini. Ya, seperti yang tampak di layar ya. Oke, kita mau nyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kak Esther pimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu telah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sayang papa mama, anak-anak yang ingin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga sekolah kami, supaya kami menjadi anak yang sukses. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, kita sudah di penghujung ibadah ya Kak Esther ya. Kita nyanyi satu lagu lagi, Big or Small, tapi sebelumnya kita mau ingetin adik-adik untuk tidak lupa minggu depan kita masih akan ketemu lagi di ibadah sekolah minggu masih secara online. Semoga dalam waktu dekat kita bisa segera bertemu di gereja. Ya. Selain itu kita nggak lupa untuk selalu mengingatkan
Untuk untuk adik-adik melakukan prokes iya ya. prokes benar. Kalau keluar itu cuma yang perlu-perlu aja, rajin pakai masker, rajin cuci tangan ya. Oke. Kita mau nyanyikan lagu Big or Small, ini ada gerakannya loh. Benar banget. Nanti kita pakai gerakan ya. Tepuk tangan juga. Mari adik-adik bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi.